Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Novita Syafitri dengan NPM 2211011097 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang sudah saya dapatkan selama PKKMB 2022 Universitas Lampung. Simak sampai habis ya. PKKMB 2022 Universitas Lampung hari pertama tanggal 15 Agustus 2022. Materi pertama, peran kepolisian terhadap kejahatan digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan aktivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Dan selanjutnya ada tips terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang bisa kalian baca di bawah ini ya. Materi yang kedua yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau perundungan. Perundungan atau bullying sendiri adalah suatu tindakan fisik ataupun non-fisik yang membuat kita merasa tidak nyaman. Perundungan biasanya terjadi di sekolah, masyarakat, tempat kerja, media sosial, dan masih banyak lagi. Materi yang ketiga yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Di antaranya, yang pertama, tetap menghormati agama orang lain. Yang kedua, tidak mengolok-olok agama lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antar umat beragama. Dan masih banyak lagi cara-cara lainnya yang bisa kita terapkan. Selanjutnya, kita masuk ke PKKMB 2022 Universitas Lampung hari kedua, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2022. Materi yang pertama kali disampaikan yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalian tahu nggak sih kalau visi Indonesia di tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan tentunya tetap ada tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya industri 4.0, globalisasi, dan bonus demografi. Di sebelahnya ada hak mahasiswa yang bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuh kebutuhan manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kalian tahu nggak sih kalau ada beberapa upaya kampus sehat di Unila? Yang pertama ada Zero Tolerance Areas, yang kedua ada parkir terpadu, yang ketiga ada pengelolaan sampah TPST, yang keempat ada pengelolaan sumber air, dan yang kelima ada arboreum dan anggrek. Manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri artinya dalam proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Materi yang ketiga yaitu tentang etika dan norma mahasiswa. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjadi mahasiswa yang ideal. Menjadi mahasiswa yang ideal berarti mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dilakukan dan kerjakan. Dan juga mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Ada beberapa karakteristik dan juga cara menjadi mahasiswa ideal yang bisa kalian baca sendiri ya.
Selanjutnya, kita masuk ke PKKMB 2022 hari ketiga yang dilakukan di tingkat fakultas masing-masing. Materi pertama yang disampaikan yaitu tentang peraturan akademik dan plagiarisme. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki tujuan menciptakan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berikutnya, plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak orang lain. Kita juga bisa menghindari plagiarisme loh, yaitu dengan cara menyatakan dengan jelas dan benar setiap kita menggunakan ide, pendapat, dan teori orang lain. Setiap fakta, data statistik, grafik, informasi, dan gambar yang bukan common knowledge, mengutip setiap tulisan dan perkataan orang lain dengan tetap menyebut sumber dan melakukan parafrase. Materi yang kedua yaitu tentang kode etik dan fasilitas mahasiswa. Fasilitas yang dimaksud di sini yaitu di tingkat fakultas masing-masing ya. Materi yang ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan dan program kreativitas mahasiswa. Kita lanjut ke materi yang keempat yaitu tentang motivasi dan kiat sukses di perguruan tinggi. Di sini kami diberikan motivasi dalam belajar di perguruan tinggi dan diperkenalkan kepada para dosen dan dosen PA masing-masing. Kita masuk ke PKKMB hari keempat, yaitu hari terakhir, tingkat fakultas. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2022. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang investasi milenial. Investasi adalah satu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal dapat mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Kalian tahu nggak sih kalau pasar modal Indonesia adalah pasar modal terbaik ketiga di dunia loh? Pasar modal sendiri adalah tempat transaksi jual beli saham. Dan sedangkan saham sendiri adalah tanda bukti pemilikan yang dibeli, misalnya berupa suatu perusahaan. Dan tentunya ada keuntungan dan risiko jika kita memiliki saham yang bisa kalian lihat di sini. Di hari keempat ini kita banyak acara-acara seru lainnya juga loh. Salah satunya jelajah kampus. Sebelum videonya berakhir, yuk kita lihat video singkat tentang jelajah kampus. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to enter like I wait for you. I'll wait for you. Itu tadi video singkat tentang jelajah kampus. Seru kan? Dan selanjutnya aku juga punya beberapa foto, yaitu foto aku dengan kelompok Harare. Sampai juga di ujung video. Makasih ya untuk kalian semua yang udah tonton video aku sampai akhir. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Tadi di awal aku buka dengan salam, dan di akhir aku akan tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.